Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan kembali kajian kita. Pada minggu yang lalu saya telah membahas tentang surat Al-Fatihah ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-4. Ini di bagian penting. Al-Fatihah ini sebagai sebuah pengantar kepada ayat yang ke-5, ke-6 dan ke-7. Sedikit mengulang tentang apa yang telah saya sampaikan pada minggu yang lalu, bahwa Al-Fatihah itu adalah sebuah ayat, sebuah surat yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya secara keseluruhan. Tapi Bismillahirrahmanirrahim pernah atau disampaikan kepada para nabi hingga Nabi Adam alaihissalam. Jadi Kanjeng Rasulullah dalam sebuah riwayat itu mendapatkan semacam hadiah khusus, itu sebuah surat yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Nah, Al-Fatihah ini adalah kita sama-sama tahu sebagai Ummul Kitab, sebagai Ummul Quran, sehingga intisari semua Al-Quran itu bisa ditemukan atau tersari seluruhnya di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian surat Al-Fatihah itu intisarinya ditemukan pada Bismillahirrahmanirrahim, dan Bismillah kemudian ditemukan atau intisari Bismillah itu berada pada huruf ba. Nah, pada minggu yang lalu saya telah sampaikan ini tentang skema atau struktur dari Al-Fatihah itu. Jadi pada ayat yang pertama hingga ayat keempat itu Al-Fatihah berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang Dia, tentang zatnya, tentang sifatnya, tentang perbuatannya. Kemudian ayat yang kelima itu berbicara tentang kita, yang manusia ini, bagaimana kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam posisi apa kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkaitan dengan tauhid di dalam ibadah yang nanti akan kita atau yang akan kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kemudian yang ke-6 dan ke-7 berbicara tentang jalan tauhid, Shirathul Mustaqim. Jadi Shirathul Mustaqim adalah sebuah jalan yang menghubungkan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah jalan yang dapat memperjalankan seorang hamba untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar biasa lengkap berbicara Allah 1 sampai dengan 4, ayat 1 sampai 4, ayat yang kelima tentang kita, kemudian ayat 6 dan 7 bagaimana kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbicara tentang proses perjalanan, proses suluk seorang hamba hingga sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keseluruhan peta perjalanan kehidupan ini sebenarnya itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Juga Al-Fatihah berbicara tentang penciptaan. Saya sampaikan pada minggu yang lalu tentang misteri huruf ba ini. Nah, sebelum ke sana, ke huruf ba ini, saya sampaikan juga pada minggu yang lalu bahwa Nabi pernah bersabda bahwa setiap urusan yang tidak diawali dengan namanya, tidak dengan bismillah, maka akan terputus, akan abtar. Apa itu terputus? Maknanya kembali kepada skema ini. Kalau dikatakan terputus, maka perbuatan-perbuatan yang tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak disandarkan dengan namanya, maka perbuatan akan berhenti di alam materi. Kita makan, kita minum, kita mencari nafkah, kita sholat, kita apapun juga, kalau kita tidak sandarkan, kita landaskan
kita orientasikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbuatan akan berhenti di sini, tidak naik, berulang naik alam malakut, alam jabarut, asma hingga kepada Allah. Ini tidak naik ke sini, tidak naik ke langit, berputar-putar di bumi. Tapi jika sebuah perbuatan kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan penuh kesadaran, dengan penuh ketundukan bahwa apa yang kita lakukan ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah akan naik ke atas. Kenapa seperti itu? Karena begitu dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan itu menjadi abadi. Menjadi abadi itu apa artinya? Tidak berhenti di sini, dia naik sampai kepada puncak dan sumber keabadian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan kita nanti saksikan di hari akhir. Kalau dia sementara pada putus hanya berhenti di alam dunia saja. Jadi saya sebutkan perbuatan yang sederhana sekalipun, makan, minum begitu, itu akan kita lihat nanti di hari akhir. Perbuatan kita makan minum itu, kalau kita mengawali dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, sangat sederhana, sangat sederhana sebenarnya. Tapi terkadang karena sudah rutinitas, kadang-kadang kalimat itu menjadi apa ya, kehilangan ruh, ya kan? Kalau sesuatu jadi rutin kan begitu ya. Orang sholat sudah rutin, kadang-kadang seperti mesin kering ibadahnya. Wajar orang itu malas beribadah karena kering, hilang pemaknaan. Ibadahnya tidak menimbulkan makna-makna yang lebih baru dan lebih dalam. Nah, ibadah seperti itu tidak menyegarkan, tidak menyegarkan sang jiwa. Tapi kalau ibadahnya kita itu menyegarkan, hidup, maka ibadah itu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan buat hati kita. Puasa sebagai sesuatu yang menyenangkan buat hati kita, sholat menyenangkan hati kita karena menyegarkan. Ada kemudian pemahaman yang dalam yang kita peroleh dari perbuatan-perbuatan itu. Jadi kadang-kadang kita terjebak ke dalam rutinitas ibadah yang kehilangan makna, dan banyak orang beragama sekarang kehilangan itu. Kalau kita berputar-putar di fikih dan syariat, ada terus diskusinya, debatnya masalah syariat. Sholat ini angkatnya tangan di sini apa di sini ya? Di sini tangan di sini. Baca kunut apa enggak itu? Wah, terus gitu ya, kita lihat di sosmed itu kan, selalu menyalahkan dan tidak terus berputar-putar. Kalau itu saja coba berhenti di situ, akan kering ibadah, akan kering. Tidak ada kekhusyuannya, tidak ada ketundukan. Padahal khusyuk dalam sholat itu merupakan ruh dari sholat. Kalau orang sholatnya tidak khusyuk, itu ibarat makhluk mati, karena tidak ada ruhnya, tercerabut. Jadi agar semua ibadah kita ini lestari, sampai terus kita saksikan menjadi diri kita, menjadi bagian dari jiwa kita. Kalau dia menjadi bagian dari sang jiwa, sedangkan sang jiwanya akan terus berjalan, tidak mengalami pemberhentian, pindah ke alam barzah, pindah ke alam akhirat, maka kalau dia merupakan bagian dari jiwa, membentuk sang jiwa. Jadi ketika kita makan tidak hanya membentuk badan, menyehatkan badan, tapi karena ketika makan kita letakkan sebagai bagian dari namanya, maka makan kita itu walaupun nasi yang sangat materi, itu membentuk jiwa. Kalau membentuk jiwa itu akan menjadi lestari, akan kita bawa terus karena jiwa tidak berhenti di alam dunia. Itu sangat fundamental ya, kenapa perbuatan itu selalu kita lekatkan, dan bagaimana sesungguhnya Islam itu sangat menekankan orang itu membangun hubungan sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dengan baca bismillah. Itu menghubungkan, kata berarti sebentar mencoba menghubungkan, harusnya 24 jam terhubung terus.
Bahkan para nabi waktu tidur pun terhubungkan terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita karena sulit, belum berat sekali sampai ke sana. Coba berbagai macam kegiatan momen tertentu, yang mau mobil, mau keluar rumah, tadi selalu disapa dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya sebutkan di sini segala amal yang diikatkan dengan namanya Bismillah, maka akan nampak bentuk malakutinya, bentuk hakikatnya di hari akhir. Sama-sama makan. Yang satu dengan kehadiran hati menghadap Allah ketika makannya, dengan yang tidak, beda bentuk malakuti. Hakikatnya akan berbeda. Sama-sama air nih, OH2O sama-sama beda. Dengan ketika diminum dengan kehadiran hati, ketika hati terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan yang tidak. Itu yang membedakan keabadian sebuah amal. Nah, makna mengucapkan Bismillah itu bisa secara lahir dan secara batin. Idealnya dua-duanya. Secara lahir kita mengawali amal dengan namanya adalah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu secara lahirnya sekali. Tetapi ada makna yang lebih dalam, bahwa ketika membaca Bismillah itu dengan kehadiran hati, kehadiran hati, menghadirkan hati, menghadirkan dia ke dalam hati. Jadi kalau kita mampu menghadirkan dia terus, yang enggak, maka sebenarnya kita sedang mengorientasikan perbuatan itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berat memang, tapi coba belajar minimal khusyuk, tidak ada letisan pikiran yang lain ketika kita membacakan Bismillah. Setidak-tidaknya begitu. Yang kedua itu ya, jadi ada lahir dan maupun batin. Yang mencoba membaca basmalah dengan upaya sepenuh hati adalah jalan untuk terhubung dengannya, yang secara bertahap dia akan hadir di dalam hati kita. Jadi belajar untuk sepenuh hati, menghilangkan semua lintasan pikiran ketika membacanya, kecuali bacaan itu sendiri. Nah, melatih begitu, melatih menghilangkan selain dia dalam hati kita. Idealnya 24 jam. Kalau nggak bisa, ya pada momen-momen tertentu itu, ketika baca basmalah, ketika sholat, ketika baca Al-Quran, baca zikir, itu sebenarnya kita melatih menghilangkan selain dia. Mencoba melatih itu, mengingat Allah. Aqimis sholat lidzikri, jadikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sholat itu sendiri sebenarnya agar orang terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, juga pada minggu yang lalu, di sini saya mengulang dan menambahkan beberapa poin. Inti Al-Fatihah sebagai umum kitab terdapat di pada makna basmalah. Bismillahirrahmanirrahim merupakan inti dari surat Al-Fatihah. Kemudian basmalah pada huruf ba itu. Nah, huruf ba itu memiliki makna saya memulai. Makanya menarik sekali sebelum kita memulai suatu dengan baca Bismillah, diawali dengan itu. Nah, salah satu kemungkinan makna huruf ba ini adalah kemunculan keseluruhan semesta ini. Jadi ba itu memiliki makna bagaimana sebenarnya proses dari kemunculan alam semesta ini, yang muncul dari asmanya. Jadi kemunculan alam jabaru, alam malakut, alam nasut itu, proses terbentuknya itu, makna-maknanya dan semuanya terkandung di dalam huruf ba itu. Makanya huruf ba itu, pokoknya kok sederhana ya, ba itu, tapi sebenarnya menceritakan tentang seluruh semesta ini. Boleh jadi ya, bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam waktu beliau di atas sebagai khalifah, Allama Adam al-asma'a kullaha. Ingat ya, pada materi 2 minggu yang lalu, Allama Adam al-asma'a kullaha. Dia telah mengajarkan Adam asma'a kullaha, semua asma. Saya sebutkan pada
waktu itu bahwa semua asma itu tentang ini semua. Jadi dalam pandangan saya, sekali lagi dalam pandangan saya, bahwa yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam itu tentang makna huruf itu, yang merupakan rahasia dari seluruh langit dan bumi, rahasia-rahasia, makna-makna, hakikat dari segala sesuatu yang Allah ciptakan ini terkait. Jadi seorang khalifah itu akan mengerti mana huruf. Kemudian juga saya sebutkan tentang pengertian Ar-Rahman Ar-Rahim. Asma Ar-Rahman Ar-Rahim berasal dari Ar-Rahman. Jadi Rahman dan Rahim yang sering kita ucapkan ini berasal dari kata Rahman. Sudah jadi bahasa Indonesia Rahman. Yang mana di dalamnya adalah sebuah cinta kasih. Ar-Rahman adalah rahmat Allah untuk seluruh makhluknya, baik beriman ataupun tidak. Jadi sangat umum menggunakan Ar-Rahman. Siapapun juga, apakah dia beriman atau tidak beriman, bahkan seluruh penghuni langit dan bumi ini, semua alam itu, apakah hidup di alam nasut, alam malakut, alam jabarut, akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat ataupun tidak. Kemudian Ar-Rahim adalah rahmat Allah yang khusus, kan? Yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Hikmah itu diberikan melalui Ar-Rahim, karena Ar-Hikmah itu hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang beriman kepada Allah, sehingga oleh-olehnya itu seorang mendapatkan hikmah, pengetahuan yang dalam, mengetahui hakikat segala sesuatu. Turunnya itu melalui asma Allah yang Ar-Rahim. Nah, pada ayat yang kedua kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, awalan al itu memiliki makna semua, sehingga Alhamdulillah artinya semua pujian lillah, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kecuali. Kenapa semua pujian milik Allah? Dan kita sebenarnya tidak memiliki hak untuk mendapatkan pujian, walaupun kita sudah membantu menolong orang lain. Karena apa? Karena sebab kebaikan itu berasal darinya. Kita bisa berbuat baik, menolong orang, membantu, bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat, itu karena kebaikan yang kita lakukan berasal dari ini. Semua kebaikan, semua kebenaran, al-haqqu min rabbik fala takun minal mumtarin. Kebenaran berasal dariku. Kita bukan orang yang memproduksi kebenaran pada hakikatnya, tapi kita mendapatkan kebenaran yang berasal dari Dia, yang kemudian diturunkan kepada kita kebenaran itu. Jadi mengikut ke skema yang tadi itu, semua kebaikan, kebenaran turun dari Allah, turun ke asmanya, turun ke alam jabarut, alam malakut, terus sampai ke sini, sampai terucap, sampai kita menolong orang, bantu orang. Dari mana itu bisa bergerak ini? Turun dari tadi, dari ini. Jadi tiap hari banyak yang turun ke bawah, kebaikan-kebaikan. Kembali lagi di sini. Jadi tiap hari ini semesta ini sibuk turun naik, turun sini kebaikan, turun dari atas. Kemudian segala perbuatan kita, segala amal kita yang tadi saya sebutkan, ketika dihadirkan oleh kita, dilekatkan kepada Allah, semua kebaikan kita itu akan naik ke atas kebaikan. Jadi yang ke atas itu adalah amal-amal yang ikhlas akan naik ke atas. Sedangkan dari atas turun rahmat Allah ke bawah. Tuh, tiap detik begitu terus. Jadi ramai ini lalu lintas kan dari ini terus
terus terjadi lalu lintas atas ke bawah, padan ini. Apalagi malam Lailatul Qadar. Fatanazzala 'alaihimul malaikah wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Tatanazzala 'alaihimul malaikah, dan turun malaikat dan ruh. Dari mana turun? Dari sini. Tatanazzalu itu fi'il mudhari. Jadi terus menerus turun, artinya nggak pernah berhenti. Tatanazzal 'alaihimul malaika wa ruhu fiha bi'izni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka untuk mengurus berbagai macam urusan corona turun. Sini kalau banyak orang musibah ada orang berdoa lagi, kita semua naik ke atas. Doa kita, perbuatan kita mengubah takdir di atas, turun lagi. Sini berputar-putar, turun naik begitu. Nah, pada malam Al-Qadar berbagai macam urusan setahun ke depan itu turun kepada Anda. Takdir dalam Tuhan itu turun dari apa yang akan terjadi pada kita pada setahun ke depan. Malaikat itu membawa urusan. Lebih padat dari lintas Jakarta turunannya. Jadi semua kejadian yang kita lihat nih tiap hari ini, kejadian orang sabrak, apapun juga nih, langsung kita ketemu sekarang itu dari sana semuanya. Apa yang saya ucapkan juga. Jadi semua kebaikan berasal darinya, dari skema. Karena dia adalah sebab dari semua kebaikan, maka semua pujian pada akhirnya akan kembali kepadanya. Kalau saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Roni atas kebaikannya, maka sebenarnya di belakang Pak Roni ada sebab tertentu. Ada jiwa Pak Roni yang bersedia. Di belakang jiwa terus ke belakang ada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebab dari semua sebab kebaikan dari yang Pak Roni lakukan. Akan bermuara, akan berujung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan yang kita lakukan. Maka walaupun saya berikan pujian, terima kasih atas kebaikan Pak Roni, sebenarnya di balik itu kita sedang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan kuasa dan izinnya memberikan kemampuan dan kemauan pada Pak Roni untuk mengerjakan sebuah kebaikan. Apa yang Allah lakukan adalah sebuah kebaikan, semua yang terpancar pada makhluknya, dan apa yang makhluk, kebaikan yang makhluk lakukan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dilakukan Allah selalu kebaikan, dan semua kebaikan berasal dari Allah. Balik gitu ya. Jadi kalau kita berdoa dengan ya Allah, kita sedang berdoa dengan memanggil Dia sebagai pemilik dan kehidupan ini, dari semesta ini, sebagai yang mengelola, memanagenya, menjaga agar tidak hancur dan sebagainya. Itu salah satu asmanya yang dimiliki. Karena ada asma Allah itu, maka semesta ini kemudian terkelola, tidak kacau ya, dan sebagainya, karena ada yang menjaga. Itu Allah nanti dengan wajah, dengan asma. Alamin adalah seluruh alam. Tadi alam materi, alam malakut, dan alam jalan. Jadi segala pujian ini adalah milik dari Allah, pemilik dari seluruh alam. Segala pujian itu adalah milik Dia. Kita tidak punya apapun, makanya tidak perlu kita merasa sombong kalau kita berbuat sebuah kebaikan, karena perbuatan kebaikan kita berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada kita sedikit pun punya ruang untuk menyombongkan diri di sini. Kemudian ayat keempat aja, karena ketiga itu Ar-Rahman Ar-Rahim sudah kita bahas. Maka ayat keempat kemudian Al-Malik berasal dari kata Al-Milk atau Al-Malik. Ya, kita Malik Yawmiddin, ada yang bacanya Maliknya pendek, Malik Yawmiddin, ada yang Maliki
Yaumiddin. Dua-duanya benar ya. Nah, yang pertama dari al-milk itu adalah kepemilikan arti. Sedangkan kalau al-malik panjang artinya raja yang memiliki kewenangan penuh dalam mengelola segala sesuatu. Jadi al-malik adalah raja yang memiliki kewenangan, otoritas sepenuhnya, yang tidak ada satupun makhluk bisa campur tangan untuk mengurangi sedikit pun kewenangan. Dia punya kewenangan yang penuh, berdiri sendiri, tidak bergantung sedikit pun kepada apa-apa yang dimiliki oleh makhluknya sepenuhnya. Adin bermakna balasan, sehingga Yaumiddin sebagai hari pembalasan. Malik Yaumiddin, raja yang memiliki kewenangan penuh terhadap hari pembalasan atau hari akhirat. Dimana semua keputusan-keputusan apapun juga akan terjadi pada saat itu, saat yang sangat penting bagi semua orang, dan Allah adalah raja yang memutuskan pada hari itu. Nah, itu yang secara singkat saya review dari beberapa tambahan dari juga yang saya sampaikan. Nah, pada hari ini kita berangkat ke ayat yang ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, pada minggu yang lalu saya jelaskan bahwa dalam kata iyyaka na'budu itu ada struktur kalimat yang diubah, ya. Hanya Engkaulah yang kami sembah ini berubah dari kebiasaan. Kalau struktur kalimat yang normal itu kan subjek, predikat, objek, ya. Jadi misalkan kami sembah Engkau, kami menyembah Engkau, kami subjek, menyembah predikat, Engkau objek, kan? Atau bisa kami menyembah hanya kepada Engkau, sama. Kami subjek, kemudian menyembah predikat hanya kepada Engkau adalah objek. Nah, ini objeknya disimpan di depan. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Ya, jelas ya? Digeser. Tentu ada maksud ini, kenapa kok nggak biasa-biasanya lah begitu strukturnya itu, objeknya dipindah ke depan di awal kalimat. Ini tentu untuk menunjukkan ya, hanya Engkau saja, eksklusivitas, hanya Allah saja, tiada yang lain. Untuk menegaskan itu pesan kenapa objek hanya Engkau itu dikedepankan. Beda maknanya antara iyyaka na'budu dengan na'budu iyyaka. Kalau na'budu iyyaka normal, subjek, predikat, objek. Kalau ini iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau. Jadi nggak ada yang lain, hanya kepada Engkau saja kami ini menghambakan diri. Jadi mengabdi, menghamba dengan dasar ketundukan. Itu disebut dengan ibadah. Jadi saya sering mengatakan di beberapa forum itu bahwa sholat itu, puasa itu lebih tepat disebut sebagai kegiatan ibadah. Sholat itu lebih pada kegiatan, aktivitas, ya kan? Sholat, puasa, zakat, haji, infak, bekerja, makan, minum, itu aktivitas kita, aktivitas ibadah. Apakah dia akan menjadi bernilai ibadah? Belum tentu. Kalau dilakukan bukan dasar hati kitanya, kita tidak meletakkan hati kita dalam melakukan aktivitas tadi sebagai hamba, tidak dasar atas ketundukan.
saya jelaskan yang perbedaan yang lain. Jadi yang paling fundamental, yang paling mendasar dari semua ibadah itu adalah sejauh mana ketika kita melakukan kegiatan itu betul-betul kita menempatkan diri kita ini sebagai hamba. Itu yang menentukan ibadah tauhid. Dalam surah 19 ayat 93 di sini Allah berfirman, in kullu man fis samawati wal ardh illa katur rahmani abada. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Ar-Rahman selaku seorang hamba. Ya kan, abadan, kita sebagai hamba atau budak, ya, budak dari Ar-Rahman. Jika kita melihat pada ayat ini, ketika Allah menyatakan tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, artinya apapun semua pun yang ada di langit dan bumi akan datang kepada Tuhan. Di sini menggunakan kata panggilnya Ar-Rahman asmanya, bukan Rahim. Kenapa kami sedang berbicara semua? Ingatnya tadi Ar-Rahman untuk seluruh makhluk umum, bukan khusus. Jadi kata Ar-Rahman ini yang nanti kita semua akan datang kepada Allah itu, kita akan menjumpai dia sebagai Ar-Rahman, wajah dia sebagai Ar-Rahman. Sebagai apa ketika datang kita menghadap dia? Sebagai hamba. Dia di akhir semua tertunduk kepada Ar-Rahman. Sekarang mungkin banyak yang ketentang-ketenteng, yang sombong dan sebagainya. Nanti begitu dibangkitkan, nanti dia di akhir nggak ada lagi yang ketentang-ketenteng, ya. Semua itu mengakui kehambaannya, akan mengakui kehambaannya, kebanggaan kita sebagai manusia. Sekarang tidak semua. Kalau masih punya kesombongan dalam diri kita, berarti kita belum menganggap diri kita sebagai hambanya. Masih punya ujub, masih punya kesombongan dalam diri kita, berarti kita itu belum sebagai abdu, belum menjadi Abdullah atau Abdur Rahman, hamba Allah atau hamba Allah. Bagus nama Abdur Rahman. Nah, ini Abdur Rahman terkait dengan ayat ini, ya. Abdur Rahman, hamba dari Ar-Rahman. Atau yang di atasnya lagi, di atasnya Ar-Rahman yaitu Allah, Abdullah, hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita di sini penghambaan itu, abdu itu berlawanan secara diametral dengan kesombongan, takabur, ya. Apa yang berlawanan secara diametral, ya? Jadi kalau ini diturunkan ke bawah, ya ini akan naik ke atas otomatis. Kalau ini naikkan ke atas, sebelahnya akan ke bawah. Selalu bertentangan, nggak pernah naik sama-sama, gitu ya. Kalau yang satu kita naikkan, maka yang lain akan turun. Kalau yang satu kita turunkan, yang lain pasti akan naik, pasti akan naik. Nah, kesombongan dengan penghambaan itu berlawanan arah, berlawanan arah. Jadi kalau kita semakin sombong, merasa diri hebat, lebih dari orang lain, merendahkan orang lain, maka kita, posisi kita sebagai hamba itu apa? Akan semakin tidak bisa memposisinya sebagai hamba, semakin terhalang. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, kata Allah.
Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, ud'uni astajib lakum, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Tapi Allah menyatakan bahwa sesungguhnya orang yang menyombongkan diri an ibadati, astagfiru dilawankan dengan ibadati, seorang yang menyombongkan diri dalam menghamba kepadaku, maka pasti ada sih di depannya, maka pasti akan aku masukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan yang hina-hina. Maka pasti. Jadi kenapa boleh jadi kita ini rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, umroh beberapa kali, haji juga mungkin beberapa kali. Tapi kalau kita menyimpan sifat-sifat kesombongan dalam diri, maka waktu kita beribadah itu tidak betul-betul menempatkan diri sebagai hamba. Jadi waktu ngomong iya karena abudunya itu tidak betul-betul murni sebenarnya. Kenapa? Karena ada kesombongan dalam diri kita ini. Kadang-kadang orang seakan ada hubungan dia sombong dengan sholat, puasa, padahal itu berhubungan sekali. Kalau kita sombong itu sifat sombong melekat dalam diri itu nggak bisa kita lagi sholat, simpan dulu sombongnya. Lagi haji, simpan dulu, parkir dulu. Dulu waktu perginya nggak ada sombong lagi haji. Dia melekat dalam tubuh. Tidak bawa kemanapun juga. Lagi sholat itu kita bawa, di sombong itu. Lagi haji kita bawa, lagi puasa kita bawa, lagi infak kita bawa, nggak bisa kita parkir. Karena si sombong itu kalahnya itu di dalam diri kita sendiri. Berarti kalau si sombong itu menyatu dalam diri kita, tidak sebenar-benarnya tidak sebetulnya kami ini menghamba, hanya kepada Engkau kami menghamba. Jangan sholat, iya kenal, hanya kenal. Tapi sebenarnya kita bawa kesombongan di dalam diri itu tidak betul-betul sebagai hamba. Tadi simbol oleh ayat ini, yastakbiruna an ibadati. Kata yastakbiru itu sama digunakan oleh Allah ketika menilai setan, ketika iblis ketika iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena mereka aba wastakbar. Iblis itu sombong, tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sombong, merasa dibuat dari api, merasa lebih mulia daripada Adam yang dibuat dari anak. Berat jadi kesombongan itu ya. Makanya saya pernah menyatakan bahwa tidak mudah orang itu dikasih ujian oleh Allah dalam bentuk dilapangkan rezeki, ditambah ilmu, kedudukan, ujian orang dan sebagainya. Karena kita bisa nggak menjaga rendah hati ketika saat ini. Ketika dilapangkan kemudian kita menjadi sombong. Ketika dikasih kedudukan apapun juga, jadi bupati, wali kota, rektor, menteri, kepala sekolah, apapun juga, kemudian kita di situ menjadi sombong, menjadi orang kaya baru, menjadi sombong begitu, maka kita tergelincir sebagai hamba. Sholat kita tidak akan sampai ke atas, karena pada waktu sholatnya kita membawa sifat-sifat kesombongan di dalam diri kita sendiri. Nah, khusus untuk sholat ini ya, karena sholat itu perlu dilakukan dengan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
menyadari akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebesaran Allah itu sebagai Rabb itu tadi akan bertentangan dengan kesombongan atau kerendahan hati. Kalau kita sih orangnya terus belajar merendah diri, tadi rendah hati ya, rendah hati ya, rendah hati ya, orang jadi leader ya. Nah kalau orang melatih terus rendah hati, rendah hati, rendah hati, maka sebenarnya secara otomatis tuh dalam orang itu keagungan Allah akan muncul. Kan muncul. Jadi ketika bilang Allahu Akbar itu benar, Allah itu memang yang besar. Tapi kalau kita sombong, kita yang besar sebenarnya. Walaupun mulutnya ngomong Allahu Akbar. Jadi ketika mulai sholat Allahu Akbar itu, kalau kita orang yang rendah hati, betul-betul kata Akbar itu muncul dari dalam, dari sebuah kesadaran bahwa dia karena kesombongan. Yang kedua, apa lawan dari ta'budu ini? Adalah kemusyrikan. Musuhnya dua. Ibadah itu musuhnya dua. Sombong, kedua syirik. Kita gagal menjadi hamba Allah yang betul karena dua sebabnya. Tadi sombong, yang kedua karena kemusyrikan, yaitu menyertakan yang lain selainnya, menyertakan yang lain, bersyirak. Syirik itu ya, itu menjadi penghalang dari penghambaan. Faktor kedua ini disebutkan dalam ayat yang pernah dibacakan juga ini, surat 18 ayat 110. Qul innama ana basyarukum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, sebagai basyar yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amalan soleh, dan janganlah dia wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yusyrik dihubungkan dengan ibadah. Nah, itu ibadah. Kalau tadi yastakbaru dihubungkan dengan ibadah, sama ya semuanya kata-katanya dengan ibadah. Jadi istikbar, sombong, menjadi penghalang ibadah. Yang ini yusyrik ke ibadah juga. Makanya lawannya dua itu. Kalau mau lulus semua ibadah kita ini ya, sampai kepada dia naik, sebutan naik ke atas, sampai ke level dua itu harus bisa diperangi kesombongan dan kesyirikan. Macam-macam menuhankan ya, nggak harus sekarang menuhankan di patung, udah nggak ada mungkin orang Islam yang Tuhan yang tak bisa. Tuhannya macam-macam. Sekarang uang dibuka, Tuhan modern, saham mungkin, macam-macam ya yang menjadi Tuhan bermunculan gitu di zaman-zaman sekarang ini, termasuk Tuhan di dalam diri kita sendiri. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, jadi dia bersyirikat dengan nafsunya ini. Apapun bentuk nafsu itu, kepada kekuasaan, kepada lawan jenis, kepada harta, itu muncul semua dari dalam. Itu kita menuhankan itu. Berarti kita menyertakan selain dia. Oleh karena itu tegas sekali kan di sini,
bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa Wahid, tunggal, tidak menyertakan yang lainnya. Mungkin sudah bukan lagi kita mengecam orang-orang Arab jahiliyah yang menyembah patung, karena boleh jadi manusia modern pun menyembah patung-patung yang lain, patung uang, patung menteri, patung presiden dan sebagainya. Mungkin patung polisi aja bukan ya. Untuk patung seperti itu yang orang dengan berbagai macam cara, karena kan dia menghambakan diri kepada nafsunya. Dengan penuh ketundukan nafsunya pengen melakukan sesuatu, diperturutkan aja, dia tunduk. Kan tadi ibadah itu ketundukan, nurut. Dia tidak bisa mengontrol nafsu sama sekali, diperturutkan. Nah, itu kalau kita menurunkan sesuatu tanpa ada perlawanan, maka sesuatu itu telah menjadi Tuhan kita. Dan itu kita sudah melakukan sebuah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita begitu dalam sehari-hari terkuasai oleh nafsu, maka waktu kita sholat juga di bawah itu. Sama dengan sombong ya, menyekutukan Allah dengan yang lain, dengan harta, dengan kedudukan, tidak bisa diparkir. Lagi mau sholat, saya parkir dulu lah syirik yang kepada harta itu, parkir dikunci klek, baru ke bawah apa? Nggak bisa begitu, di bawah terus itu nempel, mewarnai semua bentuk ibadah kita, terus diwarnai, dan itu yang membuat kita gagal musuh. Dua ini, kesombongan, kesyirikan itu gagal musuh. Mau udah khatam Al-Quran ya, sudah tahu bahasa Arab, ngerti bacaan, sudah dimatiin semua TV, lampu dimatiin, lihat tempat sujud. Dua itu masih kita bawa, tidak pernah bisa khusyuk, dijamin. Saya pernah bilang ya, walaupun sudah gelap, suara luar diam, suara dalam bergejolak. Pengen macam-macam itu. Semua obsesi kita tuh muncul lagi sholat, walaupun ini gelap, gak ada suara, sepi semua. Suara dalam tidak bisa dihentikan, karena sumbernya dua tadi yang mengakibatkan suara dalam itu ramai, kesombongan dan kesyirikan. Kalau kita bisa mengelola itu, kesombongan dan kesyirikan, baru yang di dalam bisa tenang, gak ada lagi suara-suara. Nah, kalau orang sudah suara batinnya tenang, walaupun Bapak Ibu kita semua sholat di pasar, orang teriak-teriak, woi beras biasa gitu lah, tenang itu, akan tenang. Jadi yang menentukan suara batin. Makanya kita harus tahu apa sumber-sumber munculnya suara batin yang mengganggu kehusuan. Jadi nggak mudah itu. Saya tuh paling sulit menjawab pertanyaan gimana ya supaya sholat caranya khusyuk gitu. Karena nggak ada instan jawabannya, nggak gampang gitu ya. Bergantung perjuangan kita melumpuhkan kesombongan dan kemusyrikan. Orang yang berjuang sungguh-sungguh menaklukkan dua itu akan khusyuk orang. Walaupun Bapak Ibu sekalian tidak bukan ahli agama, bukan lulusan pesantren, tapi betul-betul dua itu ditumbuhkan akan khusyuk. Memang mengerti bacaan sholat itu bisa membantu kita. Di tahap awal kita memang mencoba kan ketika sholat Bismillahirrahmanirrahim. Terus di hati kita gimana mau diterjemahkan gitu kan. Padahal sholat yang khusyuk bukan begitu. Kita kan sedang menghadap Allah, bukan lagi menerjemahkan si kata-kata itu. Bukan diterjemahkan begitu ya. Tapi bukan tahap awal ya nggak apa-apa. Nanti lama-kelamaan dia sendiri tuh menerjemahkan ketika sholat itu, menerjemahkan ya. Apalagi imam bacaan
sholatnya suratnya surat yang kita nggak tahu artinya lebih dalam lagi kan sering gitu. Baca suratnya yang bukan surat itu sama gitu. Misalnya kan banyak imam berat, kita nggak tahu pakai kita pikiran tuh kesana kemari. Jadi sumbernya dua itu. Dan sekalian kalau kita ingin belajar sholat dengan khusyuk. Berikutnya dari kata iya karena jadi pertama tadi objeknya di awal di depan hanya kepada engkau menyembah. Kemudian yang kedua saya jelaskan kata abdu itu penghambaan yang betul itu hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang mampu meruntuhkan kesombongan dan meruntuhkan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan nafsu itu. Taklukkan sombong, taklukkan Tuhan nafsu dalam diri, lalu bisa khusyuk. Nah, yang ketiga adalah kenapa dohirnya itu karena budu kami menyembah, kenapa jamakan? Dan tidak sholatnya sendiri. Iya karena khusus kepada mula kami menyembah, wa iya karena kami memohon. Kenapa kok? Kenapa enggak aku menyembah? Kenapa pakai dohirnya? Kata intinya jamak. Nah, dia kan kami. Jangan kita sholat sendiri. Nah, ada beberapa pengertian tentang itu. Pertama, kalau kita sholat, kita disunahkan untuk oman sebenarnya. Kalau kita sholat sekolah pun kita sholat sendiri. Karena ada itu sendiri. Nah, ketika kita oman itu, kita lagi menegakkan semua perangkat-perangkat yang dimiliki oleh insan manusia ini. Perangkat raganya, semua darah, tulang, kulit, jantung lagi ditegakkan. Nah, tegak, ya. Jiwa semua itu lagi ditegakkan untuk menghadap dia. Jadi pentingnya iqamah itu seperti proses pengkondisian seluruh perangkat-perangkat kita yang macam-macam ini. Jadi yang kita hambakan ketika sholat seluruh ini, saudara pikiran, saudara mulut, ucapkan semua tulang, darah, daging, kulit, jiwa, ruh, seluruh totalitas manusia ini, apakah unsurnya yang di alam nasur, alam malakut, alam jalur yang ada dalam diri kita ini, sedang kita hambakan kepada dia. Makanya menggunakan kata jamak. Totalitas kemanusiaan sedang kita hambakan kepada dia. Makanya berikutnya sudah komat, ya sholat. Jangan setelah komat masih ngobrol terus bawa bar gitu, dikepotong ya. Ada nyambung aja dari komat terus tapi nggak ada aktivitas yang menyala di antara itu. Karena ini sudah tegak, sudah siap, terus kita pindah channel yang lain gitu. Yang lain buyar lagi kan. Ini gimana kata si tulang sama si daging ini sudah siap, kenapa jadi tidak gelombang lagi? Pengertian yang kedua dari kata na'budu menggunakan kata jamal itu karena sebenarnya seluruh semesta ini menghambakan diri kepada dia. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, bertasbihlah apapun. Pernah saya sebutkan jadi semua air, angin, kita sedang menjadi pimpinan buat mereka. Dimana jadi pemimpin terdepan adalah sang qalbu itu. Hati kita menjadi imam dari sholat itu. Jadi sebenarnya kalau hatinya betul-betul menjadi imam, hatinya nggak lalai. Walaupun orang itu sholat sendirian, dia sholatnya jamaah. Bapak Mursi pernah bilang, saya ini adalah berjamaah, sholat sendiri. Karena perangkat-perangkat yang lain termasuk air, angin rela jadi makmumnya orang itu. Dalam keimaman sang hati yang telah lepas dari dua sifat tadi ya, apa, kesombongan dan kesyirikan. Lepas dari itu sang qalbu menjadi imam.
buat raganya, buat jiwa semuanya, dan buat semesta ini. Maka iya karena sama wajah karena nasta'in, seluruhnya itu dengan sangkol memohon pertolongan buat semesta ini, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Yang kedua iya karena nasta'in. Saya sebutkan tadi di skema ini, baca ayat yang kelima ini, ia karena abudu ya, berbicara tentang tauhid dalam ibadah, ya kan, kepada Dia. Sedangkan yang 1 sampai dengan 4 tauhid tentang Dia, tentang zat Allah, tentang sifat Allah, tentang perbuatan Allah. Tapi tauhid yang kelima ini, tauhidnya kita ini ketika sedang beribadah, walau yusyrik beribadah, tidak menyebutkan. Semua itu adalah berbicara tauhid ibadah kita. Tauhid ketika sholat, ketika zakat. Jadi sholat, puasa, zakat, haji, semuanya itu harus dilandasi dengan tauhid ini, landasannya. Ini disebut dengan akidah, landasannya itu memurnikan semurni-murninya kepada Dia, menjadi hamba Dia yang sehamba-hambanya. Itu fondasi dari semua ibadah. Dan kalau fondasinya betul naik, ibadah kayak didorong naik ke alam atas itu. Tapi kalau dia nggak ada, nih fondasinya bangunannya, kita yang sombong, kita yang punya Tuhan yang lain, ibadah ini nggak punya fondasi untuk tidak akan bisa naik ke alam jabarut sampai dengan nanti kita jumpai di hari akhir, tidak akan. Nah, tiap orang itu beda-beda kekuatan landasan ini. Jadi kalau kita di Polipat, apa sih akidah ini? Kita berbicara ini, bicara tadi, ya kan abu ya, karena fondasinya. Nah, Al-Fatihah memberikan fondasi dari semua ibadah, agar ibadah kita ini punya makna dan memiliki bentuk-bentuk malakuti yang nanti akan kita saksikan di hari akhir nanti. Ya, jelas ya karena dulu ya karena setangin cukup jelas ya. Nah, kita berangkat ke ayat yang ke-6, pengertian sirot atau jalan ya. Jadi dalam bahasa Arab itu sirot itu punya sinonim ya. Padanan kata ya, ada torik, ada sabil, sama-sama artinya jalan. Namanya koritoh itu artinya jalan, sabil juga dalam sabilillah. Nah, sirot itu adalah jalan yang mengantarkan seseorang pada tujuan perjalanannya. Yang disebut jalan begitu. Sirot adalah jalan yang mengantarkan seseorang kepada tujuan perjalanannya. Sedangkan siratal mustaqim yang sering kita baca ihdinas siratal mustaqim itu jalan yang mengantarkan seseorang pada tujuan perjalanannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan kata lain tadi surat atau ayat 1 sampai ke 4 Al-Fatihah berbicara tentang Allah, kelima tentang hamba, dan ketauhidan hamba dalam beribadah. Kemudian siratal mustaqim yang mengantarkan hamba ini untuk berjalan terus sampai kepada Dia. Jadi yang menghubungkan antara kita dengan hamba. Nah, siratal mustaqim ini yang kita bicarakan di sini maknanya tidak hanya siratal mustaqim yang nanti akan dibentangkan sebagai sebuah jembatan di akhir nanti, yang lebih kecil dari rambut di bawah tujuh dan sebagainya. Iya betul.
Tapi yang kita bicarakan Siratal Mustaqim sekarang ini. Siratal Mustaqim itu ada sekarang. Siratal Mustaqim yang nanti akan kita lalui adalah Siratal Mustaqim yang kita bangun sekarang, yang nanti itu ditapakkan Siratal Mustaqim kita itu. Yang bukan sekarang ini Siratal Mustaqim. Jadi kita mohon ihdinas Siratal Mustaqim, tunjukkanlah ya Allah kami ini ya, pada Siratal Mustaqim ya sekarang ini. Kalau orang betul sudah pada Siratal Mustaqimnya pada kehidupan dunia ini, akan selamat nanti. Dulu pernah saya sampaikan, hari akhirat itu adalah bentuk satu keadaan penampakan dari hakikat kita sendiri, hakikat sang jiwa didapatkan. Nah, salah satu hakikat yang nanti dimunculkan adalah Siratal Mustaqim masing-masing. Nah, tadi kepada pengertian surat tadi, tujuan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ayat menyebutkan di sini yang sudah beberapa kali saya baca ya sejak SD ini. Ya ayuhal insan innaka kalimun ila rabbika kanahan famulaqih. Banyak yang seperti ini ya. Ayat sejenis ini, wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Jelaskan tujuan akhirnya adalah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang tadi, wa man kana yarju liqa'a rabbih wa ya'mal 'amalan shalihan. Barang siapa yang ingin berjumpa, ingin diikut dengan Allah, wa ya'mal 'amalan shalihan. Ini sama. Nah, kita bahas ya tentang Siratal Mustaqim ini. Tadi surat sudah dibahas. Nah, di ayat ini surat 6 ayat 161 di sini Allah berfirman, "Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku. Innani hadani rabbi, sesungguhnya aku telah ditunjuki. Ini ucapan Nabi diminta untuk berkata begitu. Sesungguhnya ya, aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada Siratal Mustaqim, yaitu bisa dijelaskan dinan, ya, agama yang berdiri tegak, yang tegaknya, yaitu millatnya Ibrahim, milahnya Ibrahim. Dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi yang disebut dengan Siratal Mustaqim itu adalah dinan qayyimah. Sekarang apa itu dinan qayyimah? Sebutkan sini millatnya Ibrahim, masih juga mungkin belum jelas apa ya dinan qayyimah itu sebagai pengertian dari Siratal Mustaqim. Kok Siratal Mustaqim itu adalah dinan qayyimah, agama yang tegak, agama yang benar. Nah, di surat Al-Bayyinah disebutkan apa itu disebut dengan dinul qayyimah. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Kan sama dengan ini ya, dinan qayyimah dengan dinul qayyimah itu sama. Nah, sini agak jelas dengan penjelasan ini. Jadi jelas pengertian apa itu dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah. Nah, illa liya'budullah, menghambakan diri. Dari ke iya karena abu kan sama ya. Liya'budu, kecuali supaya menyembah Allah, menghambakan diri kepada Allah, mukhlisina lahuddin, dengan seikhlas-ikhlasnya.
dengan memurnikan ketaatannya kepadanya dalam menjalankan agama itu, agama yang hina munafik, dan supaya menegakkan sholat, menunaikan zakat, wadalika dinul qayyimah. Itu yang disebutkan sebelum itu menghambakan diri kepada Allah yang dalam menjalankan semua dirinya itu, menunaikan sholat, menunaikan zakat, itu yang disebut sebagai dinul qayyimah. Berarti inilah yang disebut sebagai siratal mustaqim. Jadi dia yang pertama, siratal mustaqim diawali dengan menghambakan dia seikhlas-ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang itu sudah mampu, tidak sombong lagi, rendah hati lagi, kemudian sudah bisa menaklukkan Tuhan di dalam dirinya, nafsunya sudah mulai ditaklukkan, maka orang itu sudah pada dinul qayyimah, sudah berada pada siratal mustaqim. Jadi belajar tidak sombong itu belajar agar kita berada pada siratal mustaqim. Belajar kita menaklukkan musuh dalam diri ini agar tidak menjadi Tuhan kita, adalah belajar agar kita menjadi siratal mustaqim. Dan itu yang menjadi inti dari thariqah ini, agar kita menaklukkan dua musuh sebagai penghalang. Kalau itu sudah kita sampaikan, kita sudah punya fondasi dalam ibadah kita sehari-hari. Jadi saya siratal mustaqim tidak mengambil nanti apa itu juga nanti yang kita lalui nanti hari akhir, tetapi justru siratal mustaqim dengan secara keseharian, kerendahan hatian, itu bagian dari membangun dari siratal mustaqim. Nah, kan itulah siratal mustaqim itu sendiri, yaitu na'budullaha mukhlishina lahud-din. Nah, masih terkait dengan ini, yang kedua ini ya, Allahumma ilaikum ya bani adam ala ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Surat Yasin. Wa na'buduni hadza siratun mustaqim. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai bani Adam, wahai manusia ini, Allah ma'budu syaitan, supaya kamu tidak menghamba kepada syaitan. Jadi menarik, agar ta'budu iyaka kepada Allah, agar itu ta'budu kepada syaitan. Yang jenis penghargaan ini ya, iya ta'budu kepada syaitan. Ada orang yang ta'budunya kepada syaitan. Ada ta'budu, jangan engkau menghambakan diri kepada syaitan. Kalau tidak ada syaitan yang menjadi kita menjadi bulannya syaitan itu. Sebenarnya syaitan itu adalah musuh yang kita bagi kamu. Innahu lakum aduwwun mubin. Wa na'buduni, dan dalam kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus, inilah siratal mustaqim. Menegaskan dengan yang tadi, wa na'buduni, dalam engkau menghambakan diri kepadamu saja dan bukan kepada syaitan. Muanya, dan inilah yang disebut sebagai siratal mustaqim itu, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini masih sama ya, ayat yang terakhir mau saya baca. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. Dan seterusnya, dan aku datang kepadamu berdasarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat daripada Tuhanmu. Karena itu disebut Rabbukum fattaqullah wa ati'un. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadanya.
Inna rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratun mustaqim. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan. Karena itu sembahlah Dia. Fa'budu hadza siratun mustaqim. Jadi semua manusia yang ini menghambakan diri, fa'budu, semua dengan kalimat macam-macam menghambakan diri kepada Allah, itulah yang disebut sebagai siratal mustaqim. Berarti menghambakan diri kepada selain Allah, yaitu kepada syaitan, itulah lawan dari siratal mustaqim. Ini lebih sederhana walaupun pencapaiannya sangat